Chapter 1, Omaha. Ada 5 poin yang mau disampaikan di sini. Poin pertama adalah masa kecil Warren Buffett. Warren lahir di tahun 1930, anak kedua dari Howard Buffett dan Leila. Warren punya 2 saudara perempuan. Warren dilahirkan di keluarga yang sederhana. Ketika berumur 4 tahun, bokapnya di PHK. Perusahaannya bangkrut karena dampak dari The Great Depression yang terjadi di tahun 1929 sampai 1939. Dari umur 4-7 tahun, Warren Buffett itu menyaksikan keluarganya hidup susah, kesulitan untuk makan setiap harinya. Bokapnya berhasil mendapatkan kerjaan lagi, tapi penghasilannya tidak konsisten atau tidak stabil karena berdasarkan komisi. Nyokapnya pun ikut membantu finansial keluarga dengan bekerja sebagai buruh. Pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, tidak ada uang lebih untuk disimpan atau ditabung. Warren trauma dengan kejadian ini dan menjadi titik balik dari impiannya, di mana Warren bercita-cita untuk menjadi orang terkaya suatu hari nanti dan dia nggak mau lagi hidup susah. Ketika Warren berumur 7 tahun, kehidupan finansial keluarganya pun semakin membaik dan membaik. Keadaan ekonomi pun semakin membaik. Ketika umur 8, Warren itu hanya berpikir untuk kaya dan berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dan untung yang cepat. Poin kedua, dilahirkan untuk menjadi investor. Sejak balita, Warren itu emang berbeda dengan anak lainnya karena dia selalu berhati-hati dalam setiap tindakannya. Nyokapnya pernah cerita, ketika belajar berjalan, Warren itu jalan pakai lutut dulu seperti orang yang takut jatuh. Ketika berada di tempat umum, Doris, kakak perempuan Warren, itu akan kabur keliling melihat ini itu. Tapi Warren lebih memilih untuk duduk di samping nyokapnya, tempat yang membuat dia merasa aman dan nyaman. Warren lebih memilih berada di tempat yang dia familiar. Sudah menjadi sifat Warren untuk selalu berhati-hati dan menyukai repetisi yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Emosi Warren itu lebih stabil dibandingkan saudaranya. Ketika dibully temannya, adik perempuan Warren itu yang datang membela dia. Bokapnya sempat masukin dia kursus bela diri, tapi Warren gak suka. Warren tidak suka sesuatu yang bisa merubah emosinya secara drastis. Dalam berinvestasi, hal terpenting adalah kestabilan emosi, di mana emosi dapat mempengaruhi keputusan kita dalam berinvestasi. Warren memang sudah punya tulang sebagai investor, yaitu kestabilan emosi sejak kecil, yang sampai besar pun dia masih jaga dan kontrol. Ditambah lagi, rasa prudent atau hati-hati itu adalah karakter yang dibutuhkan untuk berinvestasi di pasar saham, dan Warren punya itu. Warren memang dibekali tulang investor sejak lahir. Poin ketiga adalah Warren sudah membangun mentalitas investor sejak umur 6 tahun. Sejak umur 6 tahun, Warren Buffett sudah membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan permen dan coklat ke orang-orang yang jalan di depan rumahnya bersama Doris, kakaknya. Secara kebetulan atau tidak, sejak kecil Warren sudah sangat tertarik dengan angka. Tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Dia pernah diberikan sabuk pinggang yang ada dompet koinnya tuh dan memakainya seolah-olah seperti sabuk piala pemenang. Dia bangga dan senang ketika memakainya. Sejak kecil, Warren itu suka dengan angka. Sejak kecil, Warren bisa menghafal populasi penduduk di kota-kota Amerika. Dan selain angka, Warren juga suka dengan uang, tapi dia lebih suka dengan cara membuat uang. Ketika dia sadar kalau pejalan kaki di depan rumah temannya itu lebih ramai, dia pindah jualan permen dan coklatnya ke depan rumah temannya coba. Hebat banget. Pada saat kecil aja, Warren sudah mengembangkan cara berpikir dan menganalisa bisnis opportunity. Seiring bertambah besar, kemauan Warren untuk menjadi super kaya itu semakin terlihat. Ketika duduk di bangku SD, Warren suka pergi ke tempat pacuan kuda untuk mencari tiket yang dibuang di lantai, yang masih bisa ditukerin uang. Di tempat pacuan kuda, ada banyak orang yang mabok biasanya, dan membuang tiket taruhannya simply karena mereka mabok atau cuma menang kecil, jadi mereka kesel dan dibuang aja. Warren anggap ini seperti mencari harta karun. Latihan ini dibawa sampai besar. Sampai dia naik level, mencari harta karun di pasar saham. Selain mencari tiket hadiah yang terbuang, Warren juga kepikiran untuk membuat buku kecil yang berisikan statistik dan analisa tentang kuda-kuda yang berkompetisi, dan menjual fotokopi bukunya itu ke penjudi di tempat pacuan kuda. Banyak penjudi yang beli. Kegiatan ini menghasilkan uang cepat buat Warren, tapi sayangnya manajemen segera melarangnya. Rasa ingin tahu Warren pun bertumbuh paralel dengan kemampuan analisanya. Warren mulai menganalisa bisnis. Karena pengen tahu minuman soft drink apa yang paling laku, Warren dan temannya selama beberapa hari berdiri di vending mesin dari pagi sampai malam ngumpulin tutup botol soft drink yang dibuang. Tutup botolnya dikumpulin di gudang rumahnya agar dia bisa tahu minuman soft drink apa yang paling laku. Dan soft drink yang paling laku adalah Coca-Cola. Dan ini adalah awal dia menemukan bisnis hebat Coca-Cola sejak sekolah dasar.
Sejak kecil, Warren juga suka lihatin catatan saham bokapnya. Diam-diam dia ngafalin kode emiten di pasar saham. Kemampuan hebat dalam angka yang itu didapatkan dari nyokapnya Warren. Tapi sayangnya, Warren lebih respect bokapnya daripada nyokapnya. Poin keempat adalah Warren dan bokap nyokapnya. Warren tidak dekat dengan nyokapnya. Dijelaskan juga, Warren dan saudara-saudaranya seringkali menjadi korban emosi nyokapnya. Keluarga nyokapnya Warren punya sedikit masalah kejiwaan, di mana ibu dari pihak nyokapnya punya gangguan kejiwaan sampai harus dirawat dan diurus oleh nyokapnya Warren. Saudara nyokapnya Warren pun ada yang mengalami depresi, ada juga yang mengalami gangguan kejiwaan. Untungnya nyokapnya Warren adalah yang paling kuat, akan tetapi nyokapnya Warren seringkali sakit kepala, yang membuat emosinya tidak stabil. Ketika bokap Warren di rumah, nyokapnya benar-benar totalitas melayani bokapnya, tidak pernah membantah ataupun mengeluh. Tapi seringkali emosinya diluapkan ke anak-anaknya. Hal ini membuat trauma pada Warren karena nyokapnya tidak pernah memberikan mental support ke anak-anaknya. Bokapnya berbeda. Bokapnya lebih sering memberikan mental support terutama kepada Warren. Warren sangat respect bokapnya, sampai-sampai nama anak pertamanya Warren dinamakan Howard, ngikutin nama bokapnya. Ada dua hal yang disukai dari bokapnya, yaitu belajar agama dan politik. Bokapnya seringkali mengajak Warren ke gereja. Tapi semakin besar, pergi ke gereja cuma menjadi obligasi membuat bokapnya senang aja. Warren menjelaskan dirinya sebagai agnostik. Bokapnya pun berkecimpung dalam politik dan mendapatkan tawaran kerja di Washington. Jadi keluarga mereka pindah ke Washington setelah ini. Poin kelima, Omaha, Nebraska. Warren sangat tidak suka berada di Washington. Dia selalu homesick, rindu kampung halamannya Omaha, Nebraska. Bokap Warren tahu kalau dia homesick dan menyuruh dia balik ke Omaha tinggal dengan kakeknya. Warren balik ke Omaha dan membantu kakeknya mengelola usaha kakeknya yaitu minimarket. Charlie Munger pun ternyata pernah kerja di minimarket tersebut, tapi mereka nggak pernah ketemu, belum jodoh kali ya. Ketika punya free time, Warren selalu pergi ke rumah temannya dan menghabiskan waktu di ruang baca bokap temannya ini dan membaca buku-buku tentang keuangan dan personal growth. Dan singkat cerita, short getaway di Omaha ini terasa begitu cepat. Bokapnya pun suruh dia balik lagi ke Washington karena alasan keluarga. Warren yang respect bokapnya, nurut perintah bokapnya dan kembali ke Washington. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!